Apa jadinya jika bangsa penjelajah paling ditakuti dari utara bertemu dengan peradaban Islam yang penuh cahaya? Siapa sebenarnya kaum Viking? Apakah mereka hanya penakluk ganas dengan pedang dan kapal panjang? Atau ada sisi lain dari peradaban mereka yang jarang diketahui dunia? Tonton terus video ini, karena dalam beberapa menit ke depan, kita akan menyingkap rahasia pertemuan kaum Viking dengan dunia Islam, kisah yang penuh kejutan dan inspirasi. Mereka datang dari utara, dari tanah yang diselimuti salju dan kabut. Kaum Viking, anak-anak Skandinavia, lahir dari kerasnya alam Norwegia, Swedia, dan Denmark. Sejak abad ke-8 hingga ke-11 Masehi, dunia mengenal masa itu sebagai zaman Viking. Era ketika layar mereka merobek angin dan kapal panjang mereka meluncur bagai panah di samudra. Nama Viking mengguncang dunia, ditakuti sebagai penjarah desa dan biara, namun juga disegani sebagai pedagang ulung. Dengan keberanian tak tertandingi, mereka menyeberangi lautan Atlantik Utara, menyusuri sungai-sungai besar hingga mencapai Bizantium dan negeri Islam. Mereka membawa bulu rubah, ambar, dan besi, lalu pulang dengan dinar perak, sutra halus, dan rempah dari timur. Namun di balik pedang yang berlumuran darah, ada sisi lain, jiwa pengembara yang haus akan makna, peradaban, dan cahaya baru. Jejak mereka bukan sekadar penaklukan, melainkan simpul yang menghubungkan dunia utara dengan pusat-pusat kejayaan dunia. Bayangkan sebuah negeri di ujung utara Eropa, di mana salju menutupi sungai-sungai yang membeku dan angin kutub meluncur menusuk tulang. Di tanah itu, hidup sekelompok bangsa yang tinggi, gagah, berambut pirang kemerahan, dengan tubuh seperti pohon palem yang menjulang. Mereka adalah Viking, penjelajah, pedagang, sekaligus penakluk yang ditakuti. Namun, dalam catatan seorang ulama dan diplomat abad ke-10, Ahmad Ibnu Fadlan, mereka muncul dengan sebutan asing bagi dunia Islam, Al-Rus atau Rusia. Nama ini bukan sekadar etiket, ia adalah kunci untuk memahami sebuah pertemuan luar biasa. Bangsa dari utara yang menguasai pedang dan laut bertemu dengan dunia timur yang syarat cahaya, ilmu, dan doa. Ibnu Fadlan menulis dengan penuh kekaguman sekaligus keterkejutan. Ia melihat tubuh mereka yang sempurna, namun menyaksikan kebiasaan hidup yang baginya kotor dan aneh. Viking Timur, terutama dari Swedia, menyusuri sungai-sungai Rusia, menembus wilayah asing, menjalin perdagangan dan diplomasi. Mereka mungkin tak menyadari bahwa langkah mereka membuka jendela sejarah di mana dua dunia yang berbeda, pedang dan doa, salju dan cahaya, bertemu dan saling menyentuh. Dari catatan itu, kita belajar bahwa istilah Rus bukan hanya tentang bangsa atau wilayah. Ia adalah simbol awal pertukaran budaya, perdagangan, dan pertemuan spiritual antara dunia yang jauh, yang kelak menorehkan sejarah panjang Eurasia. Bayangkan kekuatan dan keberanian yang bersentuhan dengan kedalaman iman, dan bagaimana dua dunia yang berbeda itu mulai menatap satu sama lain dengan rasa ingin tahu, kekaguman, dan ketegangan yang sama. Tahun 921 Masehi, Khalifah Abbasiyah mengutus Ahmad Ibnu Fadlan, seorang ulama dan diplomat, menempuh perjalanan panjang dan berbahaya menuju Volga Bulgaria. Tugasnya bukan sekadar membawa pesan politik, melainkan menyampaikan risalah Islam kepada penguasa jauh di utara, membangun jembatan antara dua dunia yang nyaris tak saling mengenal. Ia menembus ribuan kilometer, melintasi hutan lebat yang sunyi, menyeberangi sungai berarus deras, dan menahan panas terik siang serta dingin malam yang menusuk tulang. Setiap langkah menjadi ujian bagi tubuh dan keyakinannya. Ketika akhirnya ia tiba di tanah kaum Rusia, Ibnu Fadlan tercengang. Tubuh mereka tinggi, menjulang seperti pohon palem, rambut pirang kemerahan memantulkan sinar matahari, wajah gagah
dan berotot, sosok-sosok yang tampak seperti pejuang legendaris. Namun, di balik kekuatan fisik mereka, perilaku sehari-hari begitu berbeda dari norma Islam. Kebersihan diabaikan, makanan dan kebiasaan hidup dianggap kotor, dan aturan sopan santun tampak asing. Ibnu Fadlan menatap mereka dengan kagum sekaligus terperangah, merasakan ketegangan antara kekaguman dan rasa jijik yang sulit diungkapkan. Puncak keterkejutannya datang saat menyaksikan ritual pemakaman kepala Viking. Api berkobar di tepi sungai, dan seorang budak perempuan rela dibakar hidup-hidup untuk menemani tuannya ke alam baka. Para Viking berdiri di sekelilingnya, menyaksikan dengan rasa hormat, sedih, dan tegar. Ibnu Fadlan menulis dengan tangan gemetar. Setiap detail diabadikan dalam jurnalnya. Aroma kayu bakar, wajah-wajah tegang, dentingan peralatan logam, dan nyala api yang menari-nari di malam gelap. Dalam catatan itu, terungkap kontras budaya yang tajam. Islam dengan disiplin, ketertiban, dan iman yang mendalam berhadapan dengan Viking yang gagah, bebas, dan penuh tradisi brutal. Namun, pertemuan ini bukan sekadar benturan. Di antara saling mengamati dan saling menilai, ada rasa kagum, penasaran, bahkan sedikit penghormatan. Ibnu Fadlan menjadi saksi hidup bagaimana dua dunia yang berbeda. Satu menekankan kekuatan fisik, satu menekankan kedalaman spiritual, dapat bertemu, saling mempengaruhi, dan membuka jendela baru bagi sejarah manusia. Catatan Ibnu Fadlan bukan hanya dokumen perjalanan, tetapi juga refleksi tentang kekuatan budaya, iman, dan hati manusia. Ia menunjukkan bahwa pertemuan peradaban, meski berbeda secara ekstrem, bisa menumbuhkan pengertian, ketakjuban, dan penghargaan, dan bahwa sejarah tidak hanya ditulis dengan pedang, tetapi juga dengan mata yang melihat dan hati yang merenung. Setelah pertemuan Ibnu Fadlan dengan kaum Rusia, jejak hubungan antara dunia Islam dan bangsa Viking ternyata bukan hanya tercatat dalam catatan sejarah, tetapi juga tersimpan di tanah Skandinavia itu sendiri. Salah satu bukti paling menakjubkan ditemukan oleh para arkeolog modern di Swedia. Ribuan koin dinar Abbasiyah yang berasal dari abad ke-9 dan ke-10. Koin-koin emas ini tidak sekadar menjadi saksi perdagangan, tetapi juga simbol kontak ekonomi dan budaya yang jauh melampaui jarak ribuan kilometer. Mereka dibawa oleh para pedagang Viking dari Volga hingga ke Laut Baltik, menunjukkan bahwa Islam telah menembus batas-batas geografis tanpa senjata, tetapi melalui jaringan perdagangan yang cermat dan menghargai nilai emas dan perak. Lebih mengejutkan lagi, di pemakaman Viking, para arkeolog menemukan potongan tekstil halus yang bertuliskan Allah dan Ali dalam gaya kaligrafi Kufi. Tekstil ini yang dijahit pada baju seorang wanita Viking menandakan bahwa benda-benda yang berasal dari dunia Islam bukan hanya diterima, tetapi diapresiasi. Meski tidak menunjukkan bahwa mereka memeluk Islam secara resmi, kain-kain ini membuktikan bahwa pengaruh Islam telah menembus kehidupan sehari-hari melalui seni, perdagangan, dan kontak budaya. Bayangkan, di tengah salju dan fjord Skandinavia, terdapat benda yang membawa pesan spiritual dan estetika dari kota-kota Baghdad dan Samarkand. Yang menarik adalah bahwa semua bukti ini menegaskan satu hal: Islam masuk ke Skandinavia melalui perdagangan, bukan penaklukan. Tidak ada pasukan yang menyerbu, tidak ada masjid yang dibangun dengan paksa. Yang ada hanyalah pedagang, koin, kain, dan cerita. Kontak ini membentuk jalur budaya yang halus namun kuat, memperlihatkan bagaimana nilai-nilai, seni, dan teknologi bisa melintasi jarak ribuan kilometer hanya melalui interaksi manusia dan rasa saling menghargai. Para Viking mungkin tetap memegang pedang dan perahu mereka, tetapi melalui koin dan tekstil ini, kita melihat bahwa dunia mereka menyerap sedikit cahaya dari peradaban Islam, sebuah pengaruh yang lembut, diam-diam, tetapi nyata, yang mengingatkan kita bahwa pertukaran budaya tidak selalu membutuhkan peperangan.
Rurik Alfriksson, pemuda Viking berusia 25 tahun dari Uppsala, Swedia, menatap cakrawala Laut Utara yang membeku. Dalam darahnya mengalir semangat para penjelajah dan pejuang, namun hatinya berbeda dari sebagian besar bangsanya. Selama ini, kehidupan Viking di desanya hanya diukur dari pedang yang tajam dan harta yang menumpuk, emas, perak, dan bulu rubah yang dijual di pasar. Namun, bagi Rurik, kekayaan itu terasa hampa. Ada kehampaan yang tak mampu diisi oleh gemerincing koin atau kemegahan kapal panjang. Dengan kapal kayu yang kokoh, ia memulai perjalanan panjang menembus sungai Volga yang dingin, melintasi hutan lebat, dan menghadapi badai yang menakutkan di laut lepas. Setiap ayunan dayung dan hembusan angin mengingatkannya bahwa dunia jauh lebih luas dari desa kecilnya. Tujuannya bukan sekadar perdagangan, tetapi pencarian makna. Di antara rombongan pedagang dan prajurit yang menemaninya, Rurik merasa berbeda. Hatinya haus akan sesuatu yang lebih besar dari sekadar kekayaan atau kehormatan Viking. Dalam perjalanan menuju Baghdad, kota yang terdengar dalam cerita para pedagang sebagai pusat ilmu, budaya, dan cahaya dunia, Rurik bergulat dengan pertanyaan batin. Apakah semua penjarahan, pertempuran, dan perbudakan yang dilakukan bangsanya benar-benar membawa kebahagiaan? Ia menulis di jurnal kulitnya setiap malam, menggambar peta, dan mencatat pengamatan dengan cermat, berharap suatu hari perjalanan ini akan membawanya pada jawaban yang selama ini ia cari. Rurik bukan hanya seorang pedagang atau penjelajah, ia adalah jiwa yang gelisah, pencari cahaya di dunia yang keras, menyeberangi batas-batas laut dan budaya, siap menghadapi tantangan fisik sekaligus spiritual demi menemukan arti hidup yang sesungguhnya. Setibanya di Baghdad, Rurik disambut oleh kota yang jauh berbeda dari desa-desa bersalju di utara. Di tepi sungai Tigris, bangunan-bangunan menjulang, pasar ramai dipenuhi pedagang dari seluruh dunia, dan aroma rempah-rempah bercampur dengan suara aktivitas manusia. Namun yang paling membuatnya terpesona adalah suara yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Lantunan merdu, berat, dan penuh wibawa yang menggema dari menara tinggi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara itu menembus udara malam yang sejuk, membuat langkahnya terhenti dan seluruh tubuhnya merinding. Ia menoleh pada pedagang tua asal Nishapur yang menemaninya. "Apa suara itu, Tuan Farid?" tanya Rurik. Suaranya penuh keheranan. Farid tersenyum lembut. "Itu azan, panggilan untuk sholat. Umat Islam dipanggil 5 kali sehari untuk menyembah Tuhan mereka, Allah." Rurik menatap menara, tak melihat altar, tak ada patung, tak ada lonceng. Hanya suara, hanya ketundukan yang tulus. Hatinya berdebar. Selama ini, ia mengenal dewa-dewa perang dan petir, berhala yang dipuja dengan ritual kasar. Tapi di sini, manusia berlutut bukan karena takut, melainkan karena cinta dan pengabdian. Malam itu, ia duduk di tepi sungai Tigris, menatap air yang berkilau diterpa cahaya lampu kota. Gelisah menguasainya. Kekayaan dan pedang yang selama ini ia kejar terasa kosong dibanding kedamaian yang dirasakan orang-orang di sekitarnya. Hatinya bertanya, apakah selama ini ia benar-benar hidup? Apakah keberanian dan kekuatan fisik mampu menuntaskan kehampaan dalam jiwa? Rurik belum mengucap syahadat. Namun, suara azan itu menanam benih pertanyaan dan kerinduan dalam hatinya. Sebuah cahaya yang memanggilnya untuk menemukan makna hidup yang lebih tinggi. Sebuah perjalanan spiritual yang belum dimengerti bahkan oleh dirinya sendiri. Di malam pertama itu, dunia Rurik berubah. Sebuah pertemuan sederhana dengan iman yang asing mulai menembus lapisan hatinya yang paling dalam. Beberapa malam setelah kedatangannya di Baghdad, Rurik mulai merasakan gejolak yang tak pernah ia alami sebelumnya. Di luar, pasar kota masih ramai, lampu-lampu menari di sepanjang sungai Tigris, namun di dalam dirinya terjadi pertempuran yang lebih keras daripada apapun yang pernah ia hadapi di medan perang. Selama ini, hidupnya diukur dari kekuatan pedang
dan keberanian menaklukkan lawan. Namun kini ia mempertanyakan semua itu. Apakah penjarahan, darah yang tumpah, dan kekayaan yang dikumpulkan benar-benar membawa arti? Setiap kali ia melihat anak-anak belajar Al-Quran di madrasah, pedagang menepati janji dengan jujur, atau orang-orang menunduk dalam doa, rasa haus akan makna dalam hatinya semakin membesar. Ia menulis di jurnal kulitnya dengan tinta yang hampir pudar. Di negeriku, kita berdoa pada dewa petir dan perang. Di sini, mereka berdoa kepada Tuhan yang tak terlihat, namun hatinya bersinar. Malam itu, saat azan subuh menggema lembut di udara dingin, Rurik duduk sendirian di tepi sungai Tigris. Air yang berkilau seperti cermin memantulkan wajahnya yang letih, dan air matanya mulai menetes tanpa ia sadari. Bukan karena takut atau lemah, tapi karena untuk pertama kalinya ia merasakan pembersihan dari semua kegelapan dalam hidupnya. Kebencian, keserakahan, dan kekosongan yang selama ini menyelimuti hatinya. Ia menunduk, memejamkan mata, dan membiarkan suara azan menembus setiap lapisan jiwanya. Hati Rurik bergetar, terbelah antara dunia asalnya yang keras dan dunia baru yang menuntunnya ke cahaya. Ia belum mengucap syahadat, belum menjadi muslim secara resmi, tapi malam itu ia memahami sesuatu yang lebih dalam dari pedang dan emas. Ketundukan yang tulus pada Tuhan, kekuatan dari ketenangan batin, dan cahaya yang menuntun manusia ke jalan yang benar. Rurik tahu perjalanannya belum selesai. Ini baru awal pencarian spiritual yang akan menuntunnya menyeberangi batas budaya dan keyakinan, menembus salju utara hingga ke hati manusia, mencari jawaban atas pertanyaan yang selama ini mengusik jiwanya. Musim dingin 923 Masehi menyelimuti Ladoga dengan salju tebal dan angin kutub yang menusuk tulang. Rurik Alfriksson menjejakkan kaki kembali ke tanah kelahirannya, membawa lebih dari sekadar pengalaman perjalanan. Sebuah kantong kulit berisi lembaran sutra bertuliskan ayat-ayat Al-Quran, hadiah dari Syekh Al-Muradi, saksi perjalanan batinnya di Baghdad. Namun, sambutan di kampung halamannya jauh dari hangat. Kakaknya, Bjorn, menatapnya dengan mata sinis, geram karena lama meninggalkan tanah Viking dan mengaburkan tradisi keluarganya. Apa yang kau dapat dari negeri asing itu, Rurik? Hanya cerita dan selembar kertas? Ejek Bjorn, suaranya tajam menusuk hati. Rurik menunduk, menahan rasa pahit dan getir. Aku mendapat sesuatu yang tidak pernah kudapat dari pedang atau emas, kakakku. Aku mendapat ketenangan. Namun, ketenangan itu tidak mudah diterima. Ladoga adalah dunia yang mengagungkan kekuatan, keberanian, dan kemenangan di medan perang. Pedang adalah hukum, darah adalah bahasa, dan doa hanyalah sesuatu yang asing dan lemah di mata bangsanya. Setiap langkah Rurik di dermaga yang membeku terasa berat. Angin dingin seakan menempel pada tulang, seolah mencemooh perasaan gelisahnya sendiri. Di dadanya, pertarungan batin berkecamuk antara ajaran hati yang ia temukan di Baghdad dan tradisi bangsanya yang keras. Malam-malam pun datang dengan sepi yang menusuk. Rurik duduk di tepi danau yang membeku, menatap langit utara yang kelabu. Ia memegang lembaran sutra, membaca ayat-ayatnya dalam hati, membiarkan kata-kata itu menembus kesunyian dan kebisingan pikirannya. Bayangan pertempuran masa lalu, aroma darah dan asap desa yang terbakar kembali menghantui. Pedang yang selama ini menjadi teman setianya kini terasa berat dan hampa. Hatinya mendambakan lebih dari sekadar kemenangan di medan perang. Ia menginginkan kemenangan atas diri sendiri, atas rasa gelisah yang selama ini mengekang jiwanya. Rurik tahu jalannya tidak mudah. Bangsanya menganggapnya aneh, lemah, bahkan pengkhianat jika ia mengakui perubahan dalam dirinya. Tapi suara azan yang masih bergema di hatinya lebih kuat daripada ejekan dan ketakutan itu.
Ia berjalan perlahan di bawah salju, menunduk pada dirinya sendiri, bertekad untuk menjaga cahaya yang ditemukannya, bahkan di tengah kegelapan dunia Viking yang keras. Pedang dan doa kini hidup berdampingan dalam dirinya. Pertarungan batin belum selesai, tetapi langkah Rurik sudah mulai menuju cahaya yang sesungguhnya. Musim dingin di utara begitu kejam. Angin kutub menembus kulit dan salju menutup seluruh ladang desa. Di tengah malam yang hening, terdengar jeritan dari desa. Suku tetangga menyerang, membawa api, darah, dan kekacauan. Rurik yang selama ini terbiasa dengan hiruk-pikuk medan perang, segera mengambil pedangnya. Tubuhnya mengeras, otot-otot menegang, namun hati kecilnya merasakan kegelisahan yang tak biasa. Pedang beradu, panah melesat, dan teriakan menggema di udara dingin. Rurik menebas lawan, menghindari serangan, tapi sesuatu yang berbeda mulai muncul. Rasa jijik. Ia menatap darah yang menempel di pedangnya, wajah musuh yang terkulai tak bernyawa, dan tubuh-tubuh yang bergelimpangan. Dulu, semua ini hanyalah bagian dari kehidupan Viking, kebanggaan dan kemenangan. Tapi kini, darah yang mengalir itu bukan hanya korban perang, itu adalah cerminan kegelapan yang selama ini menutupi hatinya. Pertempuran selesai, desa berantakan, asap mengepul, dan keheningan yang suram menggantikan teriakan. Rurik berjalan ke danau yang membeku di pinggir desa. Salju yang menutupi permukaan air berkilau redup di bawah cahaya bulan. Ia duduk di tepi danau, tangan masih gemetar, napas memburu. Dalam diam, ia menundukkan kepala dan berdoa. Tuhan yang Maha Esa, beri aku jalan. Aku tidak ingin menjadi serigala yang hidup di atas darah. Aku ingin menemukan sesuatu yang lebih dari kemenangan dan harta. Air mata menetes di pipinya, mencairkan kebekuan yang lebih dalam daripada salju di sekelilingnya. Rurik merasakan pergolakan batin yang belum pernah ia alami, antara warisan Viking yang mengagungkan kekuatan dan keberanian dengan cahaya ketenangan dan iman yang mulai menyentuh hatinya. Ia menyadari bahwa pedang tidak bisa membersihkan jiwa dan emas tidak mampu memberi kedamaian. Dalam kesunyian malam, Rurik melihat bayangan dirinya di permukaan danau. Seorang pejuang, ya, tapi juga seorang pencari jalan menuju cahaya yang belum pernah ia kenal. Doa itu bukan sekadar permintaan, itu adalah pengakuan akan kelemahan dan keinginan untuk berubah. Untuk pertama kalinya, Rurik menyadari bahwa kekuatan sejati bukanlah menaklukkan orang lain, tetapi menaklukkan diri sendiri. Dengan napas panjang dan hati yang bergetar, ia bangkit. Salju di bawah kaki danau terasa dingin, namun di dalamnya ada kehangatan yang baru. Cahaya yang membimbingnya langkah demi langkah menuju perjalanan spiritual yang lebih besar ke arah timur, ke pertemuan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Beberapa minggu setelah meninggalkan Ladoga, Rurik tiba di kota dagang Novgorod, sebuah persimpangan budaya yang ramai dengan pedagang dari Bizantium, Timur Tengah, dan tanah Skandinavia. Salju menutupi jalan-jalan berbatu, dan angin dingin menembus pakaian tebalnya. Namun hatinya terasa panas dengan pertanyaan yang tak kunjung reda. Siapa sebenarnya ia dan apa arti hidup yang sejati? Di kota itu, Rurik bertemu Yusuf ibnu Salman, seorang budak asal Samarkand yang bekerja sebagai penulis dan penerjemah bagi saudagar. Yusuf dikenal tenang, bijaksana, dan penuh kesabaran, ciri yang kontras dengan kegelisahan dan semangat petualang Rurik. Mereka mulai berbicara malam demi malam, duduk di sebuah sudut kecil dekat perapian sebuah rumah pedagang, sementara salju menumpuk di luar jendela. Yusuf menceritakan tentang Tuhan yang Esa, tentang kehidupan yang bersih dari tipu daya dan darah, tentang ketundukan yang menenangkan jiwa. Rurik mendengarkan dengan penuh perhatian. Setiap kata yang diucapkan Yusuf menembus dinding keras yang selama ini ia bangun dengan pedang dan kekuatan. Ia menulis di jurnalnya, "Di sini, orang-orang hidup bukan demi emas atau kemuliaan perang,
tetapi demi hati yang damai dan pengabdian yang tulus. Pada suatu malam bersalju, ketika angin menari di atap dan lampu kota memantulkan kilau di permukaan salju, Yusuf mengajarkan Rurik kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Rurik mengulanginya perlahan, suaranya nyaris terselip oleh desiran angin. Tapi di dalam dadanya, ia merasakan getaran yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rasa patah dari semua kebengisan masa lalu, dan sekaligus rasa sembuh yang menghangatkan hati. Bukan pengakuan formal kepada dunia, tetapi transformasi batin yang tak terlihat, yang mengubah cara ia melihat dunia, nyawa, dan takdirnya sendiri. Sejak malam itu, Rurik tetap mengenakan pakaian Viking, tetap seorang pedagang, tetap bagian dari bangsanya, namun hatinya telah berubah. Ia mulai berdagang dengan jujur, menahan minuman keras, dan salat dengan bimbingan Yusuf. Tidak ada pedang yang menandai keberaniannya. Keberanian kini muncul dari kesadaran moral dan ketundukan pada Tuhan. Di tanah bersalju Novgorod, seorang Viking penakluk perlahan menjadi Muslim sederhana, berjalan dengan hati yang baru, cahaya spiritual yang menembus kegelapan masa lalu, dan memulai sebuah perjalanan yang tak lagi hanya menaklukkan dunia, tetapi menaklukkan dirinya sendiri. Rurik Alfriksson tidak pernah tercatat dalam kitab sejarah besar. Namanya tidak terukir dalam kronik kerajaan atau diabadikan oleh para penulis masa itu. Namun, kisahnya tetap hidup, bukan sebagai pahlawan perang atau penakluk, melainkan sebagai simbol pertemuan dua peradaban. Dunia Viking yang kuat, bebas, dan penuh kekerasan dengan dunia Islam yang kaya akan iman, disiplin, dan cahaya spiritual. Rurik menunjukkan bahwa pertemuan antara dua budaya tidak selalu terjadi di medan perang atau di atas meja diplomasi. Terkadang, ia lahir dalam hati seorang manusia yang haus akan makna dan kebenaran. Di utara yang dingin, di antara salju dan sungai yang membeku, Islam memasuki jantung Viking bukan melalui pedang atau penaklukan, tetapi melalui ketulusan hati seorang pemuda. Rurik belajar bahwa kekuatan sejati bukanlah kemampuan untuk menaklukkan lawan atau mengumpulkan harta, melainkan keberanian untuk menaklukkan diri sendiri, menghadapi gelisah batin, dan memilih jalan yang membawa cahaya dalam hidup yang gelap. Di malam bersalju yang sunyi, ia menunduk dalam doa. Tubuhnya tertutup pakaian Viking, namun jiwanya menyentuh sesuatu yang jauh lebih tinggi. Suara angin memadu dengan gemericik salju yang jatuh, seolah alam sendiri mengiringi setiap langkah spiritualnya. Dalam keheningan itu, pertanyaan besar muncul. Apakah kekuatan sejati ada pada pedang atau pada hati yang menemukan cahaya? Rurik tidak mencari pengakuan, tidak ingin dihormati. Ia hanya ingin hidup dengan ketenangan, jujur, dan selaras dengan prinsip yang kini ia pahami. Duduk bersimpuh di bawah salju, salat dengan khusyuk, sementara cahaya rembulan memantul di permukaan salju yang putih. Bukan sekadar seorang Viking, tetapi seorang manusia yang menembus batas budaya, menemukan ketenangan batin, dan menjadi jembatan antara dua dunia. Kisah Rurik bukan tentang kemenangan di medan perang, tetapi tentang kemenangan dalam diri sendiri. Ia mengingatkan kita bahwa peradaban dan iman tidak selalu dibangun dengan kekerasan, melainkan dengan hati yang mampu menerima cahaya, bahkan di tempat yang paling gelap sekalipun. Dan di sanalah, di utara bersalju, sebuah cahaya baru lahir, diam, tulus, dan abadi. Dari salju utara hingga cahaya Baghdad, Rurik mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati ada di hati yang menemukan cahaya, bukan di pedang atau harta. Apa arti cahaya itu bagi hidupmu? Tuliskan di komentar, bagikan kisah ini, dan jangan lupa subscribe untuk perjalanan sejarah dan inspirasi berikutnya.